Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Fenisa. Di video kali ini Kak Fenisa ingin bercerita tentang kata si pembual. Penasaran gak sih ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita simak videonya. Di hutan Benggala hidup seekor katak besar bernama Pam. Pam bertetangga dan bersahabat dengan dua ekor anak bangau, yaitu Dar dan Toli. Sarang mereka terletak di tepi sungai. Dar dan Toli rajin bekerja. Setiap pagi mereka pergi mencari makanan. Mereka pulang saat hari sudah petang. Induk mereka sudah lama mati karena ditembak pemburu. Lain lagi dengan Pam. Meskipun badannya besar, Pam adalah katak yang malas. Pada pagi hari ketika Dar dan Toli mencari makan, Pam malah tidur. Selain itu, Pam juga punya kebiasaan jelek. Ia suka membual, terutama kepada Dar dan Toli. Dar, kau tidak boleh mengejekku meskipun aku tidak punya sayap dan tidak bisa terbang, kata Pam di suatu hari. Sepertinya aku tidak pernah mengejek kamu, Pam, kata Dar, si bangau. Ya, aku percaya kau dan Toli memang sahabat yang baik. Aku punya cerita bagus, kata si Pam. Oh ya, coba kamu ceritakan, aku juga ingin mendengarkan, kata Belang, seekor anak ular ikut bergabung. Kata kakekku, dulu bangsa katak punya sayap, tapi sayap itu kami buang karena menurut kami punya sayap itu tidak enak, kata Pam. Selain itu, dulu kami juga punya bisa untuk melumpuhkan musuh, terutama nyamuk. Tapi kami berpendapat punya bisa itu tidak enak, lalu bisa itu pun kami buang, ujar Pam sambil memandang Belang. Belang, Dar, dan Toli saling memandang. Mereka kurang suka mendengar bualan Pam. Sebenarnya Pam masih punya banyak cerita yang lain, tapi sebelum Pam sempat melanjutkan ceritanya, dari kejauhan terdengar suara yang sangat gaduh. Ternyata para binatang sedang berlarian menuju tempat mereka. Binatang-binatang itu terus melintasi Pam dan teman-temannya tanpa berhenti. Duk, ding, seekor kelinci menabrak Pam. Tubuh Pam yang besar terlempar cukup jauh. Aduh, dasar kancil buta, teriak Pam. Dar, Toli, dan Belang terkejut melihat kejadian itu. Hai, berhenti, teriak Pam. Mengapa kalian berlari-lari? Tanya Belang. Hai, kenapa kalian masih di situ? Ayo cepat lari kalau ingin selamat, teriak seekor ular di antara barisan kambing. Oh, rupanya itu yang membuat para binatang lari ketakutan, kata Dar tiba-tiba. Ia mendongakkan kepala dan melihat ke arah binatang itu berasal. Wah, kalau begitu kita juga harus lari, ucap Dar kepada Toli. Memangnya ada apa, Dar? Tanya Belang. Hutan Benggala terbakar, lihatlah apinya menjalar, cepat menuju kemari, kata Toli. Wah, aku harus segera pergi sebelum terlambat, kata Belang. Wush. Sebentar kemudian, Belang sudah melesat menyusul rombongan binatang yang lain. Dar dan Toli juga sudah bersiap-siap terbang, tetapi mereka ragu melihat Pam yang meratap minta dikasihani. Aduh, aku bagaimana? Tanya Pam dengan suara sedih. Dar, Toli, kalian kan sahabatku, masa kalian tega meninggalkan aku celaka? Kalian enak punya sayap, dalam sekejap saja kalian bisa mencari tempat aman. Sementara aku, kata Pam dengan muka sedih. Tapi bagaimana kami bisa menolongmu, Pam? Kau seekor katak yang besar dan berat. Kami hanya seekor bangau dan kami tidak mungkin menggendongmu, jawab Toli. Syukurlah Pam punya ide bagus.
Ia meminta Dar dan Toli mencari sebatang kayu kecil. Pam menjelaskan bahwa ia akan menggigit bagian tengah kayu, sementara Dar dan Toli menjepit kedua ujungnya dan membawanya terbang. Lihatlah, kini mereka bertiga terbang. Awas Pam, kau jangan sampai membuka mulut, kata Toli. Mereka terbang melintasi rombongan binatang yang sudah lari lebih dulu. Hai, lihat betapa pandainya Pam, ia menggigit kayu yang diangkat Dar dan Toli, kata seekor kancil. Pam bangga mendengar sanjungan kancil. Aku memang hebat, kata Pam dalam hati. Kali ini Dar, Toli, dan Pam melintasi rombongan monyet. Kebetulan beberapa monyet melihatnya. Hai, lihat, Dar dan Toli memang pandai, mereka menjepit sebatang kayu yang digigit Pam, kata seekor monyet. Dasar monyet bodoh, mereka malah menyanjung Dar dan Toli. Padahal aku yang punya ide, Pam menggerutu dalam hati. Benar-benar anak bangau yang hebat, kata seekor monyet. Kali ini Pam benar-benar marah. Ia ingin memberitahu bahwa ialah yang punya ide. Hai, aduh! Teriak Pam begitu mulutnya terbuka, tentu saja gigitannya lepas. Ia pun jatuh di antara rombongan monyet yang sedang berlari. Wah, bagaimana teman-teman? Seru sekali kan cerita dari Kak Fenisa? Sekian video dari Kak Fenisa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.